Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Nona Tata. Di video hari ini, aku ingin berbagi resep cara membuat roti yang sangat enak ya. Dengan bahan-bahan sangat simpel, hasilnya cantik seperti ini dan jadinya banyak. Sebelum menonton, silakan diklik terlebih dahulu ya tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian gak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka. Langkah pertama, kita akan membuat bahan biangnya terlebih dahulu ya. Masukkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 5 gram. 110 ml air hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas ya. Nah, cara membuat biangnya ini agar memastikan apakah ragi instannya masih aktif atau tidak. Ini kita aduk ya. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Jika berbuih artinya raginya masih aktif dan siap untuk dipakai. Jika berbuih setelah beberapa menit tandanya raginya aktif. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, siapkan wadah bersih. Kemudian sekarang saya siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 275 gram atau 27,5 sendok makan tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar. Bisa menggunakan merek lainnya ya jika ada. 25 gram susu bubuk, saya menggunakan susu bubuk Denkau. Gula pasir sebanyak 45 gram ya. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu ya. Saya aduk menggunakan spatula. Pecahkan 1 butir telur ayam berukuran sedang. Ini suhu ruangan ya. Masukkan juga adonan biang yang udah kita buat. Ini kita aduk dan campur semuanya menjadi satu. Ini kita lanjut menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Kita ulen dan campurkan semuanya ya. Saya masukkan setengah sendok teh garam dan 30 gram margarin. Boleh menggunakan mentega jika mau, tapi harga mentega lebih mahal ya ketimbang margarin. Saya menggunakan margarin aja. Selanjutnya ini langsung aja kita campur dan ulen kembali sampai semuanya menyatu dengan baik. Ulen sampai kalis ya. Boleh menggunakan mixer jika ada. Nah, ini saya tanpa menggunakan tambahan air. Jadi pas banget kelembapan tepungnya. Tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Jadi tinggal diulen saja sampai kalis. Nah, kita uleni sampai licin permukaannya, tidak bergerindil lagi ya. Seperti ini, kemudian kita bulet-buletin. Bisa dilumuri dengan minyak jika mau. Kita bulet-buletin ya. Kemudian ini kita letakkan di mangkuknya lagi. Kita tutup menggunakan serbet atau plastik wrap. Diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang. Setelah 1 jam ini sudah mengembang, kita kempeskan. Kemudian ini akan kita pindahkan ke matras atau silikon, atau bisa juga ke meja kerja masing-masing. Taburkan matras kerja dengan sedikit tepung supaya tidak lengket ya. Kemudian ini saya ambil. Siapkan juga rolling pin. Nah, ini adonannya lentur banget. Kita akan gilas. Gilas petak ya, sesuai loyang yang kita gunakan. Untuk loyangnya bisa menggunakan sesuai selera masing-masing. Jika sudah hampir petak, kita siapkan loyangnya. Nah, karena saya punyanya loyang ukuran 30 x 25 cm, saya gunakan yang seperti ini aja.
Alaskan dengan baking paper supaya nggak lari-lari. Kertas roti atau baking papernya olesi dengan sedikit margarin. Kemudian ini langsung aja kita pindahkan ke loyang ya, sesuaikan aja dengan bentuknya. Karena saya ingin hasilnya lebih tebal, jadi saya menggunakan satu loyang aja. Ini sebenarnya bisa teman-teman bagi menjadi 2 loyang ya jika mau. Ini kita pipihkan atau kita tekan-tekan membentuk seperti ukuran loyangnya. Untuk ketebalan sesuai selera. Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih, jadi aman ya. Kita tusuk-tusuk asal aja. Jika kita udah tusuk-tusuk seperti ini, sisihkan terlebih dahulu ya. Saya siapkan 1 butir kuning telur ayam. Kemudian saya masukkan 1 sendok teh susu kental manis yang warna putih ya. Kemudian ini kita aduk saja. Diaduk hingga rata. Ini akan kita buat sebagai bahan olesannya ya. Nah, untuk adonan yang udah kita tusuk-tusuk itu, kita langsung oles semuanya menggunakan kuning telur yang udah kita campur dengan susu SKM. Oles ke seluruh permukaannya ya hingga merata. Setelah sudah kita oles semuanya seperti ini, kemudian siapkan daun bawang yang udah dicuci bersih. Ambil bagian daunnya aja ya. Kita potong-potong kecil-kecil atau iris-iris. Kemudian 3 buah cabai merah. Ini kita belah, kemudian buang isinya atau buang bijinya. Kalau masih ada sisa sedikit biji nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak supaya anak-anak masih tetap bisa makan. Ini kita langsung tata sesuai selera ya. Bebas mau menggunakan seberapa banyak. Kemudian kita taburkan dengan wijen secukupnya. Ditabur asal aja ya. Ini akan kita biarkan dan diamkan selama setengah jam. Setelah setengah jam atau 30 menit, ini lebih mengembang. Sekarang akan kita panggang ya. Panggang di suhu oven 180 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 18 menit sampai 20 menit ya. Jika oven kalian lebih panas, bisa disesuaikan lagi. Bisa jadi 15 menit saja sudah matang. Nah, masukkan ke oven yang udah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Setelah saya panggang, hasilnya cantik banget seperti ini. Warnanya kecoklatan tapi tidak gosong ya. Kemudian saya akan oles menggunakan margarin ke permukaan atasnya ya, supaya lebih mengkilap dan juga lebih gurih. Jika nggak mau nggak apa-apa. Setelah sudah saya keluarkan dari loyang, saya tangkupkan, kemudian alaskan dengan baking paper. Nah, selanjutnya ini akan kita roll. Kita kerat, tapi jangan sampai putus ya. Di bagian sisi lainnya juga. Bisa juga ditunggu hingga agak hangat, baru kita roll. Nah, cuman supaya lebih lentur, saya mau rollnya itu sekarang ya. Ini lembut banget. Kalau ada cara yang lebih gampang, teman-teman boleh ikutin saja. Kita tekuk di bagian ujungnya, kemudian tinggal kita roll. Setelah kita tekuk, ini hasilnya ya. Nah, ini kita padatkan dulu selama 5 menit, kemudian baru kita buka dan kita oles. Jadi nanti biar lebih gampang untuk roll setelah kita berikan olesan. Setelah 5 menit saya buka kembali ya.
ini jadi jauh lebih lentur. Kita akan berikan bahan olesan. Siapkan bahan olesan. Siapkan 1 bungkus mayones. Ini 180 gram ya. Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Jadi biar rasanya juga selain creamy juga manis ya. Tapi nggak kemanisan kok. Selanjutnya kita aduk rata. Campurkan semuanya menjadi satu. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, kita akan berikan atau bisa dioles ya. Saya menggunakan sendok aja. Oles secukupnya ke seluruh permukaan atau bagian dalamnya. Nah, ini udah saya roll. Kemudian ini kita padatkan. Padatkan selama 5 menit ya. Barulah kita potong-potong jika sudah agak dingin. Setelah sudah kita padatkan, ini akan kita potong-potong sesuai selera masing-masing. Nah, saya potong menggunakan pisau bergerigi ya. Kurang lebih lebarnya seperti ini, kurang lebih 3 cm. Potongnya secara perlahan. Nah, ini keadaannya udah agak dingin ya. Nah, jadi bagian dalamnya seperti ini. Cantik banget, halus dan lembut. Ini lanjut lagi kita potong-potong ya. Nah, ini saya beri garis dulu biar lebih gampang untuk motongnya. Setelah saya potong, hasilnya kurang lebih 10 potong ya. Kemudian di bagian sisi kanan, sisi kirinya kita berikan olesan mayones dan juga susu kental manisnya secukupnya. Nah, ini dia sebagian hasilnya ya. Hasilnya empuk sekali, cantik, seperti dijual di mall. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa kembali.